bisa bertemu di Masjid Al-Istiqomah dalam agenda kegiatan rutin pimpinan Jamaah Bojongboa 1 Jihad Ngaji Ahad. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini ada ustadz yang kami undang dari pimpinan pusat, yaitu Al-Ustadz Haji Salam Mursyad LCMA. Mungkin bagi kita sekalian baru bertemu, punten ke orang Bojongboa simpurin dengan bahasa Indonesia salah saya, karena ini ustadznya dari Brebes, Jawa Tengah. Takut nanti yang disampaikan apa yang tidak disampaikan, makanya maaf kami dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada miskomunikasi dengan kamu dan belajar bersama saya. Bari diajar tidak bahasa Indonesia di Bapak sana sekalian. Kebetulan ini di luar Jawa, asli lahirnya jadi bahasa Sunda. Tapi kalau bicara katanya mengerti salah, tapi untuk mengucapkan tidak. Makanya mohon maaf, kami pengantarnya dengan bahasa Indonesia. Ini Ustadz Salam Mursyad, beliau di pimpinan pusat sebagai ketua bidang jamiah, melanjutkan dulu periode kemarin dengan Ustadz Uus Ruhyat, Ustadz Uus di bidang dakwah, beliau di bidang jamiah. Untuk ke daerah Katapang itu adalah baru, mungkin daerah baru sampai di pesantren ini. Dan beliau juga sebagai mudirul am di pimpinan pesantren 369 Brebes. Jadi di Brebes, Jawa Tengah, nanti mudiknya ke Brebes beliau. Insya Allah irinya katanya di Brebes juga. Biasanya di Bandung, daerah Bandung. Sekarang mau mudik dulu. Sebelum mudik ada pengajian di Masjid Istiqomah. Hadirin yang berbahagia, sebelum diberikan kepada Ustaz, ada beberapa pengumuman khusus untuk para pemuda. Nanti bahasa Sunda banyak orang dia. Kalau para pemuda ayat kegiatan kedinten Ahad malam Senin jam 20.30 di Masjid Al-Istiqomah di dia bisa. Judulnya ieu panitia Ramadan on fire, on fire teh luhur seuneu ya. Panitia Ramadan luhur seuneu on fire. Menuju semangat pisan 1444 Hijriah dengan pemateri Al-Ustadz Maulana Firdaus SH, lalu menghidupkan dengan adalah hidup adalah perjuangan. Jadi kalau para pemuda, tapi itu saudara pengawasan umum bapak-bapak oke biasa hadir, misalnya biasa hadir, mungkin dinaungi dan Ahad malam Senin ditaskan kegiatan pemuda menghidupkan malam-malam di akhir 10 hari terakhir. Seterusnya pengumuman kamu jamaah anu bari daftar umroh pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung insyaallah akan mengadakan gebiar umroh bersama ketua PD Persis dan penasehat PD Ustadz Zaidandang di bulan Agustus 2023 Masehi, di bulan Agustus. Anu bari daftar mangga biasa menghubungi Bim Haju pimpinan cabang Pangarsa Pak Haji Dede Rumah Effendi serta Haji Hamdan Hasanuddin. Pak ongkos-ongkos bayarnya ya salahnya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Untuk mengefektifkan waktu, kami akan persilakan kepada Al Ustaz
Innal hamdalillah alladzi ja'ala hadhihi as-sabah khairan lil anam wa ja'ala hadhihi al-fursata khairan lana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati, terutama kepada ketua PC, ketua jamaah yang saya hormati, dan juga kepada sahabat saya Ustaz Dede. Saya akrab sekali dengan beliau, walaupun pertemuan kami hanya dengan sejenak waktu di Pangandaran, tapi saya dengan beliau sehati, gitu ya. Sampai saya dengan beliau itu ada lagu khusus buat beliau. Ya, dulu waktu di Pangandaran itu ada, ya, Dede Abdul Fatah. Ya, tadi akrabnya begitu. Dan terima kasih kepada Ustaz Dede sudah memfasilitasi saya untuk bersilaturahim dengan jamaah di tempat ini yang selama ini saya terus terang kalau di wilayah Jawa Barat itu jarang, terutama pada periode yang lalu ketika di bidang garapan pengembangan Jambia, karena memang tugas saya mengembangkan keluar Jawa, jadi lebih banyak keluar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, NTT, ya NTB. Nah, jadi muternya ke sana. Ya alhamdulillah, periode yang lalu pimpinan pusat lewat bidang Jambia kita bisa menggenapkan dan mewujudkan Persatuan Islam menjadi ormas nasional yang asalnya hanya 11 pimpinan wilayah. Selama masa kepemimpinan Allah yarham guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Aceh Zakaria, bidang Jambia bisa sampai mewujudkan 23 pimpinan wilayah. Dan jadi alhamdulillah sekarang kita sudah tersebar dari Sumatera hingga Kepulauan Maluku. Kita punya PD di Pulau Buru, ya, di Kabupaten Pulau Buru itu dulu tempat pembuangan PKI, ya. Kemarin ketua PD-nya HBA mau bangun pesantren, alhamdulillah PP memfasilitasi karena memang di situ orang-orang masih bekas orang-orang merah masih banyak, ya, jadi perlu pembinaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Sampai. Saya mohon maaf tidak bisa berbahasa Sunda, ya. Kalau di PP itu mungkin saya orang yang paling sering ngomong, paling sering menegur para sakit supaya kalau acara-acara nasional itu jangan pakai bahasa lokal, ya, pakai bahasa nasional, ya. Kenapa? Karena Persis itu sudah menasional, bukan lagi setingkat Jawa Barat saja, ya. Termasuk kalau ada pengajian-pengajian yang itu live, ya, itu pengajian tiada, itu seluruh PW mengikuti. Kalau pengisinya pakai bahasa lokal ditutup, ya. Yang dikritik bidang Jambia, Lalu saat itu bahasanya bahasa apaan? Jadi
Oleh karena itu saya selalu ingatkan kepada para asatid, terutama yang isi di Biadab itu atau nanti di TV Persis itu supaya bahasanya bahasa nasional. Ya, kita ini ustaz-ustaz kita itu ustaz-ustaz nasional, bukan ustaz regional. Ilmunya bahkan internasional. Ya, karena Persis itu bukan hanya nasional, kita kan ada juga PC, pimpinan cabang istimewa. Ada di Turki, ada di Sudan, ada di Jerman, Mesir, Pakistan, ya, Madinah, Singapura, ya. Dan juga kajian-kajian kita itu diikuti oleh seluruh KBRI se-ASEAN. Ya. Seluruh KBRI se-ASEAN itu mengikuti kajian-kajian Persis. Kenapa? Hampir di semua KBRI ASEAN itu ada murid saya, ya, alumni Bangil, ya. Mereka minta akses, silakan. Jadi mereka mengikuti, makanya saya selalu pakailah bahasa nasional. Banyak orang yang ingin tahu ilmunya Persis, tapi kalau kita pakai bahasa regional ya terbatas Jawa Barat yang ngerti, gitu. Gak sampai ke Ambon sana, apalagi nanti sampai Irian Jaya. Kan Irian Jaya juga ada, walaupun belum terbentuk, tapi simpatisan kita sudah ada. Mohon doanya, mudah-mudahan dalam periode ini sudah akan ada pimpinan wilayah Papua. Insya Allah dalam waktu dekat pimpinan wilayah Kalimantan Barat, insya Allah. Kemarin satu sudah ke sana, mereka minta untuk dibentuk PW dan 3 PD di Kalimantan Barat, insya Allah. Nah, terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan, saya kalau secara kesukuan, saya sukunya Bugis. Bugis, kelahiran Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Itu lahirnya di sana, besarnya di Kalimantan Timur. Nah, ya. Jadi besarnya di Kalimantan Timur. Usia 7 tahun, ya, usia 7 tahun ya, akhir tahun 78 orang tua merantau. Begitu orang tua pensiun dari angkatan darat, ya, kemudian beliau merantau ke Kalimantan Timur yang sekarang jadi Kaltara. Kami dibesarkan di perbatasan Malaysia Indonesia. Rumah orang tua dari garis perbatasan darat hanya 3 km. Bahkan kami lebih dulu di situ baru perbatasan ditentukan. Karena itu dulu ketika diresmikan PW Kaltara dulu tahun 93 itu sudah ada cabang, ya, cabang waktu itu cabang Kecamatan Nunukan Kalimantan Timur sebelum ada pemekaran. Sekarang sudah bisa mengkaji jadi kabupaten, ikutnya Kalimantan Utara. Dulu ada cabang, Allah yarham, ketua umum dan ketua bidang jamiah langsung meresmikan di sana, yaitu ke Allah yarham Ustaz Latif dan Ustaz Sidik Amin. Saya ditugaskan oleh beliau untuk membentuk cabang di tempat asal saya. Alhamdulillah, sebelum 93 tahun cabang dan beliau berdua langsung ke sana. Waktu itu tanpa listrik, tanpa apa, masih gelap. Saya ingat betul itu sampai dibidemi Sembolo utusan Latif, ya, soal orang tua kita luar biasa. Dari Tarakan, Bandara Tarakan, Kota Tarakan, itu naik speedboat ke sana. Kita charter, masih ingat saya waktu itu 600.000 tahun 93 ya, di charter speedboatnya PT gitu ya, Tarakan Kota bermalam nungguin ya, karena saya disuruh ngurusi, saya keluar ngurus gitu. Luar biasa dulu sampai ke sana. Makanya ketika pimpinan wilayah Kaltara akan diresmikan, saya cerita kepada Ustaz Aceh, Ustaz,
dulu PC itu kan diresmikan oleh ketua umum, ya, dan pimpinan ketua bidang jamiah. Maka untuk Kaltara yang sekarang akan terjadi, supaya ketua umum juga hadir, Sekom hadir, alhamdulillah bisa hadir semua. Ya. Dan bahkan Allah yarham Ustaz Aceh sempat kita bawa ke perbatasan terluar. Ya, sempat saya bawa, ayo Ustaz, supaya Ustaz tahu rumah terpanjang di dunia yang menghubungkan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Ya. Ya. Rumahnya mah kecil tapi digelari rumah terpanjang di dunia karena menghubungkan antar dua negara. Kenapa terjadi? Rumah itu dibangun duluan sebelum perbatasan ditentukan. Ya, ketika garis perbatasan ditentukan, rumahnya dibagi dua, separuh ikut Indonesia, ruang tamunya ada di wilayah Indonesia, dapurnya di wilayah Malaysia. Jadi disebut apa, wilayah rumah terpanjang di dunia. Itu adanya di Pulau Sate, ya. Kalau dulu Rami yang disebut Ambalan, ya, zamannya Presiden SBY itu yang sempat Rami kan Ambalan. Nah, itu pas daerah perbatasan itu. Tuh. Jadi ingat saya dulu memang ya tahun 78, 79 itu baru ditentukan garis perbatasan. Sampai sekarang itu belum selesai, Pak. Garis perbatasan kita itu belum selesai. Ya. Masih perebutan Malaysia, nggak tahu dari sepati itu apa diambil Malaysia atau masih tetap di Indonesia. Ya. Dulu manual. Ya. Ditentukan hanya pakai patok kayu. Saya ingat betul. Gantian kalau Malaysia yang kebetulan tentara Malaysia yang melakukan operasi perbatasan, maka patoknya dipindah ke wilayah barat, ke wilayah Indonesia. Jadi tambah luas wilayah Malaysia. Nanti kalau pas waktunya tentara Indonesia yang operasi perbatasan dibilang ditemukan pindah lagi entah berapa meter masuk wilayah Malaysia. Jadi begitu. Sampai sekarang itu di persidangan internasional kan belum selesai. Gitu. Ya. Saya beberapa 2 tahun yang lalu saya kebetulan ke sana pas Muslim PW kemudian diletakkan di Sebantik itu. Saya ajak satu bos ke sana, ketemu para tentara kebetulan dari Kodam Siliwangi, ya, yang ada tugas di garis perbatasan. Saya tanya, Pak, patok nomor 8 sudah ditemukan belum? Kok kamu tahu? Saya bilang, Pak, saya ini asli di sini, besar di sini. Oh, penentunya itu patok 8, Pak. Kalau itu ditentukan selesai. Wilayah Indonesia jelas, wilayah Malaysia jelas. Tapi kalau itu tidak ditentukan, tetap akan bermasalah. Karena itu titik. Itu dicari sampai sekarang, belum ketemu itu. Mungkin sudah di dalam rumahnya orang. Itu sudah di dalam rumahnya orang, atau mungkin pas orang membangun rumah dicabut. Itu bisa jadi. Nah, jadi hal yang menerima jadi seperti itu. Nah, pengembangan persatuan Islam kita lakukan pada masa lalu. Saya sengaja mengembangkan wilayah perbatasan. Saya mulai dari Kaltara. Dari Kaltara saya ke timur, perbatasan NTT, ya, NTT dengan Timor Leste. Itu juga kita ada di sana. Nah, kenapa saya katakan kepada para bapak-bapak TNI Polri, saya ingatkan setiap saya sampaikan, ya, kenapa ada persis di setiap perbatasan? Insya Allah sebentar lagi saya bilang, mohon doanya akan ada persis di perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. NKRI ini made in Persis. Ya. Harus diakui, NKRI itu made in Persis yang dihadiahkan ke Republik Indonesia. Dulunya itu tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya karena hasil daripada pemikiran Hasan yang kemudian diterjemahkan oleh murid cerdasnya Allah yarhamahullah
Pak Nasir diterjemahkan menjadi NKRI dan jadilah sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika saya dengan berani mengatakan pada bapak-bapak, jangan ragukan ke NKRI orang persis. Mungkin kami lebih persis daripada bapak-bapak. Kami nggak ada kepentingan, ya. Tapi kan pentingannya adalah menjaga NKRI ini tetap eksis. Jadi pembinaan kapan hari itu hadir TNI Polri, saya bilang, saya tunjuk kalau bapak-bapak TNI Polri sudah angkat tangan untuk membela NKRI, persis akan ada di depan, persis akan menggantikan bapak-bapak kalau bapak-bapak sudah tidak mau. Karena itu hak kami yang membela, karena itu milik kami yang kami hadiahkan ke NKRI. Jadi jangan pernah meragukan ke NKRI-an orang persis. Nah, pertama Rasulullah, di Timur NTT kita ada PW, PD, ya, PD Atambua, kemudian ada PC Melaka yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ya. Nah, di Timor Leste pengaruh keagamaan, pemikiran keagamaan itu adalah pemikiran persis. Ya, perlu kita ketahui. Ya. Eksisnya Islam di Timor Leste itu karena dari persis. Teman-teman saya, kakak kelas saya dan adik-adik kelas saya yang asli Timur pada waktu itu. Ya. Ketika saat dulu mereka mau merdeka, pada nanya ke saya mau pindah ke Indonesia, ikut NKRI. Saya bilang, ngapain mau pindah ke Indonesia? Kalau antum pindah ke Indonesia, siapa yang berdakwah di Timur? Harus berpikir ke situ. Jadi aja warga negara Timur, Anda tetap Muslim, antum tetap punya hak untuk berdakwah di situ. Kalau antum pindah, maka akan sulit untuk masuk, karena harus pakai paspor lah, harus itu. Tapi kalau antum jadi warga negara Indonesia, warga negara Timur Leste, Anda bebas berdakwah. Jadi beberapa kawan saya yang pindah, berpikir secara strategis dakwah, nggak usah berpikir mau pindah-pindah, sama aja, hidup itu di mana aja, ya, mati juga di mana pun juga. Nah, jadi tinggal, karena itu dulu mantan perdana Menteri Pendidikan Mari Al-Katiri, ya, Mari Al-Katiri. Dulu Mari Al-Katiri itu pimpinan wilayah Partai Bulan Bintang Timur. Nah, itu sebelum merdeka, sering ketemu dulu di Jakarta waktu kita masih di PBB lah. Ya, sekarang sudah berhenti saya. Ya. Nah, seluruh keluarga besarnya itu, Pak Mario Al-Katiri itu alumni Bangil semuanya. Keponakan-keponakannya dikirim ke Bangil. Bahkan keponakan Presiden Timor Leste, mantan presiden itu Sanana Gusmo, keponakannya alumni Bangil. Zaman Timur dulu itu keponakannya diculik oleh teman-teman dari Bangil yang ditugaskan dakwah ke Timur. Dulu kalau di Bangil itu tiap Ramadan santri yang kelas 6, kelas terakhir itu berkewajiban berdakwah. Dakwah keluar selama sebulan, harus mencari biaya sendiri, mengurus sendiri, pesantren tidak membiayai. Pesantren hanya mewajibkan. Dan zaman itu harus dakwahnya keluar. Nah, termasuk ke Timur pada waktu itu. Nah, si anak ini diculik karena sering dekat dengan teman-teman dakwah itu, diajak ke Jawa. Kamu ikut ke Jawa, mau kan? Mereka enggak, gambarannya Jawa gimana gitu, pengen. Dia diculik. Dan zaman itu kan belum ada komunikasi, belum cari kemana, paling dianggap hilang hutang gitu ya. Ya, dibawa ke Bangil, dibagi baru diislamkan. Ya. Nama aslinya David da Silva Sanana Gusmo.
Ya, oleh Ustaz dipanggil diganti namanya Abdul Khalid. Ya, Abdul Khalid. Nah itu masih di sana menurut. Jadi irisan persis itu ada. Makanya kalau Bapak ikuti, satu-satunya negara Katolik yang hampir setiap tahun selalu ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional itu Timor Leste. Negara Katolik tapi ikut musabaqah tilawatil Quran internasional gitu. Dan siapa ya itu teman-teman semua yang membina, walaupun nggak pernah dapat juara atau ikut. Nah, Allah, ini sekedar gambaran kita bahwa kita Persatuan Islam itu sudah menasional. Jadi tidak hanya Persatuan Islam itu sejauh badan, ya, tapi dari Sumatera, dari ujung Aceh sampai kemudian ke Kepulauan Maluku, ke tengah di sana ada Kaltara, ke timur lagi bagian selatan di sana ada NTT, Kalimantan ada Kalimantan Timur sudah ada PW-nya, Kalimantan Tengah sudah ada PW-nya, tinggal 2, selatan sama barat yang belum. Nah, insya Allah barat dalam waktu dekat, insya Allah. Mohon doanya jamaah sekalian. Rahimahullah, itu sedikit info kejamiaan. Ya, jadi saya banyak malang melintang begitu karena itu tadi lahir di Sulawesi, besar di Kalimantan, tamat SD, dikirim ke Jawa oleh bapak, belajar di pesantren Persis, Bangil, tanpa diantar. Tamat SD hanya diantar ke pangkalan perahu, dinaikkan di perahu, ya, kamu berangkat belajar. Bapak hanya sampai di pinggir sungai, ya, gak akan ngantar kamu. Sebulan saya tunggu suratmu. Kalau tidak ada suratmu, bapak anggap anak bapak hilang dan tidak akan dicari. Ya. Tapi itu pak doktrinnya. Ya. Sebulan tidak ada surat, dia akan hilang dan tidak akan dicari. Tamat SD. Jadi saya sekolah ke Bangil, ya daftar sendiri, berangkat sendiri, libur pulang, nggak pernah dijenguk, balik belajar sendiri, sampai selesai, sampai ngajar di Bangil nggak pernah dijenguk orang tua. Ya, ibu saya yang pernah datang ketika sudah punya cucu. Nah, itu di Bangil. Nah, tugas dakwah ke NTB, dapatlah istri orang NTB. Nah, itu. Dakwah pertama di Lombok Timur dari tahun 93, tahun 94 berdiri di cabang Aikmal di Lombok Timur di kaki gunung Rinjani itu. Dan saya ditugaskan oleh Allah ya, kamu bentuk cabang di sana. Oh siap Ustaz. Di gunung kaki Rinjani itu di apa? Ada namanya Sembalun Lawang ya. Itu orang ngerti sholat 5 waktu itu di situ karena setelah kita masuk dakwah di situ, ya, itu orang-orang situ tuh sholatnya 3 waktu, makanya di Lombok itu ada disebut waktu kaldu, gitu ya. Dan saya sebut waktu kaldu karena orang Lombok nomor kaldu, gitu ya. Sholatnya subuh, maghrib, isya, zuhur, asar hilang. Ketika saya ditugaskan pertama kali oleh Allah yarham dulu kami dibantu pimpinan pesantren tahun 93 ya tahun 92 akhir tahun 92 saya dikirim ke sana. Di situ kan setiap sholat subuh nggak ada orang di masjid, di musola. Saya hanya bertanya dulu, saya nggak langsung berdakwah dulu, saya tanya kepada orang-orang sepuh, Pak, di sini kenapa nggak ada zuhur, nggak ada asar? Kata mereka, Ustaz, memang nggak ada sholat asar, sholat zuhur. Nah, gitu kan? Loh, nah ini dalam hati saya berarti ada yang keliru dakwah ini. Akhirnya saya tanya, kenapa bisa begini Pak? Muhammad, Islam masuk ke sini kira-kira tahun berapa? Dia bilang tahun 65.
Tahun 65 Islam baru masuk ke kaki gunung Rinjani. Dulunya mereka semuanya Hindu nenek moyang mereka. Tak bisa masuk, sudah Muslim semua. Nah, dai yang masuk ke situ, itulah yang mengislamkan mereka, mengajarkan mereka hanya 3 sholat. Kenapa? Mayoritasnya adalah petani. Tuh, sore sholat subuh ke ladang, pulang sore. Nah, awal dakwah sudah yang penting mereka sholat dulu yang diajari maghrib, isya, subuh. Udah itu terus diajarkan. Qadarullah dai ini meninggal sebelum selesai dakwah. Itu tertanamlah ini paham bahwa sholat itu hanya 3 waktu. Ketika mereka beliau cerita begitu, oh ini bukan aliran sesat, hanya dakwah ini belum sampai. Hanya pelan-pelan saya dekati orang tua di situ, saat mereka marah sampaikan, Pak kurang itu sholatnya masih ada 2. Insya Allah ustaznya belum sempat mengajarkan karena beliau keburu meninggal. Melihat kondisi masyarakat yang seluruhnya petani, kalau diajari sholat zuhur asar itu juga belum tentu bisa melakukan karena pada di ladang. Itu kan bawang putih di situ Pak. Akhirnya orang-orang tua dulu saya lihat tokoh-tokoh masyarakat. Nah mereka mau terima, akhirnya saya bilang begini Pak, bapak-bapak yang mengumpulkan warga, bapak-bapak lah yang ngomong bahwa sholat kita masih kurang 2. Itu lah dikumpulkan, setiap sholat kumpulkan. Mereka yang ngomong, ternyata sholat kita masih kurang 2. Ada namanya sholat zuhur, sholat asar, waktunya jam ini. Ya. Alhamdulillah saya 2 kali ditugaskan masuk ke situ mengumpulkan hewan. Alhamdulillah mereka sudah jadi muslim sempurna dan kemudian mereka sudah sholat 5 waktu dan sekarang alhamdulillah sudah berdiri SD kita di sana. Ya. Yang kawan-kawan kita jalan berdirinya PWITB, kemudian di sana menjadi PC, berubah menjadi PD Lombok Timur. Tuh dulu. Nah lalu kemudian ditugaskan Bapak di Lombok Barat. Itu juga. Nah terakhir dapat istri Lombok Tengah. Itu cerita. Dakwah gitu ya. Istri Lombok Tengah dibawa ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya. 96 menikah, 2013 ke Sukabumi ya. 2013 saya di Sukabumi sampai 2017 pertengahan Juni akhir pindah ke Bandung Barat di Cikalong Wetan. Itu jadi kalau bahasa Sunda ngerti gimana ngomong gitu ya. Di Cikalong Wetan 7 bulan oleh Allah yang Hamzah Aceh saya dipanggil, Ustaz antum ini tidak pantas tinggal di situ ya. Ya saya terserah ketua umum, saya prajurit. Ustaz mau kemana kira-kira? Saya jangan ditanya, tipikal saya tidak boleh ditanya. Ustaz tentukan saya kemana, keirian pun Ustaz tentukan besok saya berangkat. Bagi saya tidak ada masalah. Silahkan tentukan. Nah, ternyata ketua PD Brebes itu dapat bocoran. Nggak tahu bocorannya dari mana, langsung nembus kepada ketua umum karena memang beliau sama-sama orang Garutnya. Datanglah bersama ini. Akhirnya saya dipanggil ke PPSan, ke Aceh. Ustaz ditugaskan aja ke PD Brebes. Siap Ustaz, kapan saya harus berangkat? Pelakuannya Brebes dekat. Jadi kalau gini aja, saya berangkat besok, saya berangkat kalau perlu. Ya, ya sudah. Akhirnya waktu itu ketua sekretaris umum sekretaris ini aja Ustaz, Januari 2018 ini baru pindah dari Bandung ke Brebes. Siap. Jadi 2018 Januari tanggal 7 ada di Brebes sampai sekarang. Ya. Jadi selama di Brebes mulai dari 2018 sampai sekarang, nah itu qadarullah masih diajak ke PP. Jadi kadang
2 kali seminggu ke Bandung, Sabtu, Rabu. Ya tergantung kalau memang dibutuhkan, dia terkadang datang ke sana Sabtu pulang, Senin kembali lagi ke Bandung, ya. Karena jamiah kan gitu. Bagi saya kalau sudah panggilan jamiah tidak boleh ada yang ngecok gitu. Tanya kemarin belum nawarin, saat tanggal ini, iya siap selama tidak ada kewajiban jamiah. Ya. Bagi saya seluruh kegiatan saya, pengajian, mengajar di pesantren, kalau sudah panggilan jamiah semua saya tinggalkan. Ya. Bahkan anak sakit pun saya tinggalkan, biar ibunya yang ngurus. Ya, itu bagi saya seperti itu. Ya. Karena itu kalau saya pergi begini, nggak ada istri saya nggak akan nelpon, karena sudah bilang saya jangan diganggu kalau saya lagi pergi. Ada masalah di rumah selesaikan, jangan beritahu saya. Ya. Nanti kalau saya pulang baru lapor. Jangan ada yang nelpon kalau saya pergi. Jangan. Itu saya doktrinnya begitu Pak. Ya. Saya jangan diganggu kalau sudah panggilan jamnya, itu jihad saya. Ya. Gak usah dipikirkan. Saya bersama Allah. Ya. Ayat kata lima-lima. Jadi perjalanan dakwah kita harus seperti itu dan kita punya komitmen seperti itu. Ya, apalagi kalau kita ke daerah-daerah itu bukan hanya ilmu yang dibutuhkan, tapi terkadang juga hal-hal yang di luar jangkauan kita terkadang itu harus kita siap menghadapi. Ya. Saya waktu ke Pasir kemarin, ketua BC cerita saya ketika kita cerita tentang dakwah. Saya dakwah di Kalimantan itu katanya begini. Oh iya, kalau itu mas saya sudah pengalaman. Saya ke Kalimantan Tengah daerah Dayak asli itu, ya sebelum dan sesudah peristiwa Sampit. Saya 3 kali ditugaskan ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, di tengah-tengah hutan, 3 jam perjalanan naik speedboat lewat sungai Barito Selatan, masuk anak sungai Barito Selatan, itu ada kampung muslim di kampung di tengah hutan itu 3 jam dari pelabuhan Barito Selatan itu kita naik speedboat baru masuk ke dalam, itu penduduknya Dayak asli tapi seluruhnya muslim. Saya pernah berkunjung ke situ, makanya saya tahu. Diajak oleh ketua DPRD Barito Selatan waktu itu, saat ada muslim di tengah hutan, semuanya Dayak dan pahamnya adalah paham persis. Saya mau ke sana sebenarnya. Ustaz berani? Ya, kenapa nggak berani? Naik speedboat loh Ustaz. Udah kita berangkat, antum sama saya berangkat, tidak boleh ada yang pakai perampok. Waduh, nggak boleh pakai perampok, tenggelam berenang bersama. Nggak ada buaya, dia dimakan buaya bersama. Siap? Siap Ustaz. Tantang sekali ya, bener dikasih pelampung nggak boleh, pelampung taruh di pelabuhan nggak boleh pakai pelampung. Sudah saya berjanji sama ketua DPRD nggak boleh pakai pelampung gitu. Yang pokoknya kalau tenggelam juga harus siap berenang bareng. Bisa berenang, gua bisa ya. Kalau bisa berenang saya juga bisa juga. Ya. Banyak buaya itu saja bismillah lah, buaya juga makhluk kok. Kalau ditakdirkan kalau kita dimakan buaya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak selesai. Kubur itu di mana aja, mati di mana aja. Ya, nggak harus mati di kasur, nggak harus mati di rumah sakit. Ya, di sungai juga bisa mati. Oh ya, semangat betul. Masya Allah, tengah hutan ini sampai habis asar itu, habis maghrib nyampe Kumpu, pastinya lebih besar dari ini. Gitu. Kumpu semua pemikiran, karena saya penasaran, saya mau tanya. Lihat hari orang-orang sepuh, Bapak ini warga di sini kok bisa jadi muslim? Apa kata mereka? Dulu tahun 60-an ada dai ke sini. Oh, ini berarti tugas dari Pak Nasir, nggak ada lagi yang lain. Saya terus setelah saya pulang, siapa yang pernah ditugaskan Pak Nasir ke sini? Tanya teman-teman alumni Bangli. Ternyata ketemu betul tahun sekian itu dia ditugaskan ke situ dan hasilnya itu mengislamkan satu kampung orang Dayak asli dengan berbagai macam tantangannya. Ketua BC Pasir ketika saya cerita, oh yang gitu saja ya, saya kalau di Kalimantan Tengah ya
yang namanya sihir, yang namanya apa biasa kita dicoba orang. Ya, terkadang kalau kita masuk di daerah seperti itu tidak cukup dengan ilmu, tapi juga butuh keberanian. Terkadang kita harus menjatuhkan mereka dengan kalimat yang kita harus lebih tinggi dari mereka. Biasanya kalau teman seperti itu, saya ketika pertama masuk Kalimantan Tengah, ada utusan ketua Dayak di situ. Jangan macam-macam di sini. Nah, itu kalimatnya. Hanya kalimat itu ada pesan dari Panglima Dayak, nggak boleh macam-macam di sini. Oke, saya bilang saya terima. Saya di sini bukan mau macam-macam. Saya ke sini mau berdakwah. Berdakwah pun itu hanya kepada saudara saya Muslim. Saya belum menyentuh Anda orang Dayak. Ya. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Saya juga minta jangan mengganggu saya. Ya. Tapi ingat, kalau Anda mengganggu saya, pakai yang paling tajam. Itu kayak gitu. Pakai yang paling tajam. Sihir yang pakai yang paling tajam. Kalau mau mencoba saya seperti ya. Jangan yang biasa-biasa, yang paling tinggi. Bilang kepala suku mau nyoba orang satu itu pakai yang paling tajam. Tapi ingat, kalau saya tidak mati, maka dia yang akan mati. Yuk, nggak naik gitu kan? Harus begitu. Ya kalau kita dalam hati itu tetap aja namanya orang, tapi kita tawakal kepada Allah sudah. Ya, ada ya kalau memang kita ditimpa begitu sudah takdir Allah selesai ya. Ya. Tugas kita kan begitu aja, tugas selama hidup kan itu. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya. Mati sebagai pejuang, mati sebagai pecundang, tinggal ini. Nah, ini materi Nah, begitulah kita di Persis dalam berdakwah karena kita menghadapi seperti apa tantangannya. Ya. Saya dulu di Kalimantan Timur pernah hanyut di laut hampir sampai ke Pulau Medan. Ya. Karena di sini kan perbatasan. Makanya kita punya pesantren di sana. Ya. Saya namanya pesantren Persatuan Islam Internasional. Saya tambah internasional. Kenapa? Karena di perbatasan dekat dengan Malaysia, dekat dengan Filipina, dekat dengan Thailand, Indonesia, segitiga emas. Kenapa dulu segitiga emas? Disitulah tempat penyelundupan paling mudah. Ya. Karena perbatasan laut, perbatasan darat tidak dijaga. Jadi tempat sembunyinya para penyelundup dulu. Nah, sekarang berdiri pesantren Persis di sana, pesantren Persatuan Islam Internasional satu-satunya. Ya itu perjuangan kita. Saya pernah dikerjain Jawa Ramadan itu selesai kita terawih pulang karena kita naik perahu. Begitu mesin hidup pakai speedboat lagi waktu itu speedboatnya hanya pendek 2,5 meter panjangnya, bertiga ya, sama orang tua di situ. Begitu keluar ke tengah laut mesin mati. Begitu dibuka tangki bensinnya isinya air laut. Ya nggak nyala orang bensinnya habis. Mau didayung nggak bisa, namanya speedboat nggak bisa didayung. Terus ya orang itu gimana? Pak, sudah sabar aja nak. Paling kita juga hanya sampai Filipina. Betul, ikut air sudah kelihatan itu lampu apa namanya Filipina itu. Kesana. Ya. Kita nunggu air pasang. Alhamdulillah pasang kembali sambil kita arahkan kembali ke sudah jam 3 subuh baru nyampe kembali ke tempat. Nah gitu kan saja. Jadi kalau perjalanan dakwah kita itu seperti itu. Jadi Persis itu malang melintang dimanapun. Ya. Kita tanpa menyerah. Ya. Orang nantang kita tantang. Itu aja. Ya. Harus siap mental aja. Gitu. Ya. Makanya saya kalau kemana-mana terus terang saya sampai yang dulu. Saya kemana-mana pasti bawa senjata. Senjata tajam. Mana-mana. Itu di tas saya ada. Ya. Karena saya dididiknya begitu. Orang tua saya, kamu laki-laki, kamu tidak boleh lepas dari itu. Ya. Minimal harus ada kesiapan. Kalau kamu tidak punya, itu namanya kelalaian. Gitu. Nah, itu wasiat dari bapak saya Pak. Ya. Dan
Kenapa? Karena kata bapak saya, waktu sakit saya kembali menemui beliau, lalu saya dimarahi. Saya cerita, waktu sakit saya kembali, begitu dengar suara saya sampai ke rumah, bangun dia, kata ibu saya, itu bapakmu bangun, kok bisa bangun tadi? Sudah berapa bulan juga bangun, hanya karena kamu datang baru bangun. Dengar saya datang, bangun, loh, kamu datang? Iya pak. Kamu dari mana tahu bapak sakit? Ya pokoknya ada informasi. Ya. Terus saya ditanya, kalau kamu pergi begini, muridmu yang ngajar siapa? Terus saya izin pak sama kepala pesantren di Bandung. Bapak nanya muridnya yang ngajar siapa? Ya mungkin ada yang ganti atau mungkin juga ada yang libur. Maksud ini yang bapak tidak suka. Hanya karena bapak kamu mengorbankan orang banyak. Kamu bukan dokter, ngapain pulang lihat bapak? Sudah, saya hanya cerita. Ya pak, saya pamit ke sini. Saya juga sebenarnya minta izin ke pimpinan pusat Persatuan Islam. Saya sebenarnya ada tugas ke Lombok Timur, tapi karena bapak sakit saya sampaikan ke beliau, saya disuruh pulang. Apalagi begitu, pulang. Kamu itu sejak lahir saya sudah wakafkan di Persatuan Islam. Kamu harus tahu. Allah Akbar. Ya, jadi saya berdakwah. Pulang. Sudah kata ibu saya sendiri. Kamu pulang aja, bapak tambah sakit. Kalau kamu ada di sini, sudah cari tiket pulang, bisa 2 hari di rumah pulang daripada tambah sakit. Saya ketika mau pulang pak, saya pamit hanya ditepuk, sudah kamu jalan. Suatu saat bapak meninggal, pulang lihat ibu. Setelah itu kembali di Persatuan Islam. Oh iya pak, benar. Itu pertemuan saya terakhir, meninggal saya kembali. Jadi itu ya. Nah kenapa begitu? Ternyata bapak saya itu dulu, bapak saya alumni Nusa Kambangan pak. Jadi pernah di penjara di Nusa Kambangan zaman Belanda dulu. Nah, ternyata di Nusa Kambangan itu dididik